Situasi mencekam masih terjadi di sejumlah kota besar di Myanmar menyusul aksi unjuk rasa menentang kudeta militer yang tidak sedikit berujung pada kekerasan bahkan kematian. Apa sikap yang diambil pemerintah Indonesia? Bagaimana seharusnya perlindungan warga Indonesia di Myanmar dilakukan? Kami akan bahas hal ini bersama anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Golkar, Christina Aryani. Mbak Aryani, selamat malam. Selamat malam, Mas. Iya, sehat selalu Mbak Aryani. Mbak Aryani, tentu kita melihat kondisi prihatin di Myanmar. Komisi 1 tentu berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Bagaimana sejauh ini informasinya terkait dengan perlindungan warga Indonesia di sana? Ya, pertama-tama kami sangat prihatin atas kejadian yang akhir-akhir ini terjadi di Myanmar ya. Ini menjadi catatan buruk bagi demokrasi tentunya. Selama ini kami juga selalu memantau perkembangan terakhir dimulai dari Februari lalu ya, ketika situasinya mulai memanas sampai juga terakhir. Dari catatan-catatan yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri sejauh ini posisi ataupun kondisi warga negara Indonesia di sana baik-baik saja. Ada sekitar 500 orang WNI kita di sana yang kebanyakan bermukim di daerah Yangon dan sekitarnya. Pekerjaan mereka selain bekerja di pabrik juga bekerja sebagai home staff dari KBRI dan juga pelajar. Jadi sejauh ini situasinya masih aman-aman saja walaupun tidak menutup kemungkinan akan ada langkah-langkah khusus ya. Seperti baru-baru ini saja sudah ada 50 orang warga negara Indonesia yang mendaftar untuk kembali ke Indonesia dan ini diperkirakan mulai dari tanggal 5 kemarin sampai terakhir tanggal 12 mereka akan kembali ke tanah air. Kita ingat pada waktu, tapi kasusnya berbeda. Tentu ini terkait dengan wabah pada waktu di Tiongkok ya, di Wuhan itu ada pemulangan. Apakah upaya itu juga akan dipilih suatu waktu nanti? Karena kita tidak tahu eskalasi politik di Myanmar kapan akan berakhir. Ini sudah berminggu-minggu terjadi, bahkan korban tewas terus terjadi di sana, terus berjatuhan di sana. Betul, tentu ini menjadi perhatian kami Mas ya. Jadi sampai saat ini kami cek juga tadi pagi situasinya masih terkendali dalam pengertian ada flight penerbangan sebanyak ada 5 flight, 3 kali seminggu untuk Myanmar Airways dan 2 kali seminggu untuk Singapore Airlines. Nah ini masih bisa diupayakan untuk memulangkan warga negara kita yang memang ingin pulang. Seperti saya katakan tadi sudah ada 50 so far yang mendaftar untuk pulang. Tapi kedepannya tentu menjadi perhatian dan kami akan selalu berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri apabila sampai pada tahap dibutuhkan evakuasi untuk memulangkan warga negara kita. Ya, ada dua sesungguhnya, Indonesia sebagai negara dan Indonesia juga sebagai anggota warga dari ASEAN. Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah Indonesia terkait ini? Meskipun kita tahu bahwa Myanmar beberapa kali disampaikan ada semacam keputusasaan, bahkan sejak lebih dari 15 tahun lalu ketika Menteri Luar Negeri masih Pak Hasan Wirayuda terkait dengan junta militer di sana. Tapi tentu politik bebas aktif Indonesia tidak menyurutkan niat untuk kemudian tetap ikut aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Saya mengapresiasi sebetulnya langkah yang sudah dilakukan oleh Menteri Luar Negeri kita ya, yang memang menginisiasi juga pertemuan, sempat juga bertemu dengan Menlu Myanmar di Thailand, di waktu itu dengan Menlu Thailand juga, dan menyampaikan sikap Indonesia bahwa Indonesia sangat concern dengan apa yang terjadi dan kita mengutamakan keamanan bagi masyarakat di Myanmar. Itu sudah merupakan satu sikap tegas yang ditunjukkan oleh Indonesia. Saya melihat agar lebih baik upaya-upaya sikap diplomasi yang kita jalankan itu masuk ke dalam ranah kawasan, Mas. Jadi mungkin bisa bersama-sama dengan ASEAN melakukan dorongan-dorongan yang selama ini juga sudah dijalankan. Kami akan pantau ke depannya apakah perlu lebih lebih penekanan lagi terkait hal-hal ini. Tapi mengingat ini ada kepentingan bersama, kepentingan keamanan dan perdamaian di kawasan, saya pikir atau kami pikir akan lebih baik jika upaya ini diupayakan secara bersama-sama dalam hal ini menggunakan bendera ASEAN. Iya. Terakhir saya ingin bertanya pada Anda, Mbak Aryani, bahwa DPR kan punya badan kerjasama antar parlemen, BKSAP ya, yang tentu mereka juga punya komunikasi dengan parlemen di Myanmar. Apakah komunikasi itu bisa dilakukan? Atau bayangan saya karena memang demokrasi di sana sudah dipangkas, sudah gergaji, jadi nggak ada lagi tuh yang namanya parlemen di sana yang kemudian bisa diharapkan. Terus terang saya belum cek ya situasi terakhir dengan teman-teman yang GKSB di BKSAP untuk Myanmar, tapi kalau kami di Komisi 1 karena mitra kami adalah Kementerian Luar Negeri, kami selalu berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan sejauh ini concern kami adalah keamanan bagi WNI kita di sana dan itulah yang terutama harus diupayakan saat ini.
Baik, tentu kita menunggu nanti terkait dengan peristiwa di Myanmar, semoga turun eskalasinya dan korban tidak terus berjatuhan, termasuk juga perlindungan bagi warga negara Indonesia yang kemudian dipastikan oleh pemerintah Indonesia tetap dijaga dan juga dikoordinasikan dan diawasi oleh parlemen, khususnya Komisi 1 DPR. Terima kasih Mbak Christina Aryani telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu.